sampai memudahkan mahasiswanya untuk dapat nilai betul. Itu informasi atau hal-hal yang lama ketahui, yang malah banyak tahu. Betul. Dan itu bukan di UNPC, bukan di UNPC. Bukan di UNPC. Biasa gitu ya. Kok ditambah di exposure? Iya, exposure-nya terlalu naik gitu. orang marketing exposure. Exposure-nya naik. Itu bisa jadi menurunkan apa atau menaikkan PSK kok. Oh iya. Standarnya kok wakil rakyat yang menggerebek. Jadi ya pasti beritanya bakal lebih booming kan itu. Pasti lebih booming dan kalau bener kan bagi apa kan? Hey, halo sana YTM. Apa kabar lah, lamun udah update lah ya berbulan-bulan lah. Ibu lo udah update rin sebenarnya channel YTM kok. Wah, channel lah bagus. Ya. Agak canggung ya saya ya. Gak apa-apa. Soalnya di sebelah ada Rin Hermana. Halo. Awak Rin Hermana. Siap. Insya Allah yang nonton YTM pasti tahu Rin, dan millennials Minang kalau tak kenal Rin berarti nyolong millennials di sana. Jadi standar orang Minang untuk mengetahui Rin Hermana. Oh siap. Gitu ya. Yang lain nak. Biasa sih, enggak terlalu itu badan. Oke, tadi kita awak sedang ada di kosannya Rin. In the coast. Rin in the coast, yo. Ya, dan konten-konten Rin kebanyakan dibuat di situ kan Rin? Iya, soalnya ke Makama maleh. Sedang mager ke mama. Dan waktu bingung di Jakarta aku kamu itu ya. Kalau di Padang tahu aku Makama aku. Kata aku nanti prediksi ada, dan gua pun sampai kini lu explore tampe-tampe yang kayaknya kurang cak tok be konten kok nongcak nongkrong sih kok. Pak banyak di kos. Apatis di Jakarta, apatis. Tapi selain di kos dan apatis, kegiatan di Jakarta apa, Rin? Awak Kerajo. Ya. Masih Kerajo, ya maksudnya Kerajo lah. Iya. Kerajo dan stand up sih. Fokus ke dua tuh sih. Oh iya, dengan ngarin karyawan di salah satu perusahaan gitu ya? Iya, awak karyawan di perusahaan startup comika.id. Oke. Itu tuh platform untuk stand up komedian yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya kawan sasana tuh pengen kaku ngecek sana. Iya. Kalau pengen nonton video-video stand up komedian di Indonesia tuh bisa dibuka di website comika.id gitu. Jadi kerja di situ, Bang. Comika.id, Panji itu nah. Yang Panji itu ya. Oh, siap. Oke, jadi kini di bareng Panji Pragiwaksono ya berarti. Iya. Berarti itu sebagai talent kah atau sebagai ada kegiatan yang lain? Lebih sebagai tim kreatif. Ya kreatif lah. Iya. Jadi bagian kreatifnya di website tuh. Oke. Untuk gue konten sosial media dan promosi yang semacam-macam itu. Oke. Berarti produknya media atau mungkin ada tour atau yang lain-lain? Produknya di kalau di bagian awak tuh sebenarnya produknya digital download. Jadi kalau misalnya Bang download video-video stand up komedian tuh di situ. Itu sih lebih kayak gitu, dan awak pun mungkin lebih ke promosi-promosinya Bang, promosi misalnya pajakonya nih masan kontennya atau awak memikirkan promosi pajako gitu. Video promosinya sosial medianya beko gitu. Berarti kayak itu ya Rin, bagian dapur dari sebuah konten komedi ya di Oke. Jadi rumahnya. Jadi kalau misalnya acara stand up ada digital downloadnya, letakkan di situ gitu. Wow. Lebih kayak gitu sih, lebih targetnya ya mungkin kayak akan jadi iFlix. Jadi kalau misalnya nonton iFlix tuh akan bisa nonton film-film, nonton video stand up. Oh, tapi subscribe berbayar gitu ya? Iya. Mungkin ke depan itu bakal langganan. Cuman kalau kini kok masih digital download, masih bayar per item, per produk. Jadi download Igoko harganya 200.000, dapat bayar 200.000 download Igoko saya gitu. Misal mungkin bisa kan langganan lah itu gitu. Misal stand up world tour Panji gitu ya yang berbayar. Iya, world tour Panji itu lah ada tuh. Oke. Menarik. Berarti kayaknya Rin wakafkan dirinya untuk dunia komedi secara bisa jadi alasan masuk di situ pun ya karena itulah sih. Gitu.
awak desain grafis, iya maksudnya awak kuliah di kafe dan sebagai stand up komedian kerja di sebuah perusahaan yang memakai ilmu di kafe wak dan stand up pengetahuan stand up komedi wak. Ya, kenapa anda wak ambil gitu kan? Nah, itu saya pengennya gitu. Oh iya, danga-danga sih dulu bukan di Siko ya Ren, dulu bukan. Dulu tuh di adalah kantua namanya tuh kantua korporasi yang benar-benar corporate. Itu rasanya kurang pas gitu apa? Kurang ayo. Secara kehidupan mah zero gitu. Oke. Berubah sesuatu anak korporat gitu ya. Satu hal yang baru bana bagi awak pun dari SMK yang lah mungkin bandel yang tidak merasakan kedisiplinan yang amat disiplin mode itu. Bersobok dengan dunia yang mode itu tuh tak kajui, cuman ada sisi penasarannya. Akan tua mode itu. Oke. Pengen tahu lah. Cari tahu kerja di situ. Ya 6 bulan. Kayaknya enggak cocok. Kayaknya nyerah di Siko kok, Cak. Kayaknya emang bidangnya bukan di Siko gitu. Susah, Bang. Itu gara-gara bangun jam 9 to 5 ya? 9 ke 5 atau 9 to 9 kan. Jadi itulah. Nya kantor masuknya 9 pulang jam 6 sih. Cuman jam kan 6 ya. sama-sama tahu kadang pulang jam 6 tuh. On time tuh hanya mitos. On time tuh kalau pulang jam 6 atau matu tuh lah mau ikut mencelak awak sedelahnya tuh. Matahari. Sana mencari matahari. Awak pulang jam 6 tuh tik muko atau pulang. Akhirnya awak memutuskan untuk kayaknya udah cocok doh. Kalau misalnya di Siko taruhnya last tahun pilihannya duonya kau nak nyaman bana di Siko, kau nak hilang bana stand up juga kan. Kalau hilang stand up ngajak di Padang lah gitu. Kalau misalnya wak Jakarta aku pengen itu coba. Oke. Ya kira memutuskan untuk siap lah. Jadi sebenarnya tadi tuh pengen nanyain sekarang nih kok sih. Ada pilihan sih. Menjadi karyawan atau menjadi seorang stand up, tapi pastilah atau jawe berarti gini nah. Iyalah stand up lah. Karyawan itu realistisnya. Iya. Karyawan tuh realistisnya. Untuk menghidupi. Saya masih realistis. Siap. Realistis. Maksudnya kegiatan rutinitas kos kerajaan dari stand up sih diandalkan kayaknya masih belum yang hidup dari stand up gitu. Nah, menyambung ke situ Rin, mungkin sebagian sana-sana ya kawan-kawan yang nonton atau kawan-kawan yang di kampung beranggapan mungkin misalnya public figure awak yang ngalah ke Jakarta kok adalah orang-orang ya notabene-nya sudah sukses ya. Tapi sebenarnya kawan-kawan di sini kok tetap berjuang dengan cara masing-masing ya. Iyalah, maksudnya enggak mulu-mulu apa sih? Maksudnya orang ke Jakarta tuh Jakarta kerantau. Iya. Kerantau tuh pasti punya misi masing-masing dan harus survive dengan misinya tuh karena rantau kok kayak sadolah orang dari daerah-daerah lain tuh ngumpul dengan nyoka rantau berarti inya lah mengklaim diri itu adalah orang berani dari kampungnya gitu kan. Pak berkumpul sama orang-orang berani saudara dari kampungnya gitu. Kalau nya nak ke rantau berarti nya cari kampung sih memang ada harus fight sama orang-orang yang analogi ya champion Liga Champion. Oke. Ibaratnya Padang Serie A. Ada lolos 3 klub. Masuk ke champion. Di champion tuh bukan orang-orang yang level bawah, orang-orang yang berani yang fight di ranah champion tuh. Di situ lebih fight lebih berjuang lah tibonya untuk mencapai tujuan yaitu Liga Champion dan tadi tuh juara champion gitu. Analoginya model itu. Kok sama lu datang udah tabuang lu kan emang masuk champion nggak? Iya. Nggak. Berarti semua ikut notabene rantau kok kita contohkan Jakarta dulu kan rantau kan banyak kan bisa di luar negeri atau di mana kan yang jauh dari rumah dari Mande. Jauh dari Mande. Mungkin dari Padang ke Cilungkang kalau masih merantau tuh nggak bisa dikejar merantau. Iya. Tuh kalau mau tahu soal jauh kan. Jadi kan Ringo kan kenalan LDR gini kok. Selain Jo Mande-nya, Jo pacarnya ada fotonya situ aja. Malu sekali. Jadi caro tetap mengharmoniskan sebuah komitmen gitu. Menerima abang pasti pernah tahu pasti
Kalau sejauh aku merasa yang membawa kakek itu komunikasi. Komunikasi dan kejujuran itu saja kita. Tiap hari nelfon kok. Bukan tidak harus tiap hari. Tidak harus ya. Tidak harus tiap hari nelpon. Minimal tuh berkabar manga gitu. Berkabar saya. Mungkin awak tuh LDR pasti merasa titik paling kangen banget, sampai tinggi banget, kangen banget tuh video call sampai 3 jam itu berhenti itu. Ada titik jenuh tuh bukan jenuh yang kayak aduh bosan semuanya. Nah itu udah gitu kayak awak tuh harus gak ada kegiatan lain kok. Nggak mungkin ikut saya wak ada ini terido. Jadi itu titik terendahnya di mah awak seantara awak berdua tuh harus saling sabar gitu. Oh yo, ini kini di awak kini jauh dan awak mungkin secara nggak pernah mencari bantu apa kegiatan di situ. Cuman awak perlu informasi yang tahu saja gitu. Ya itu sih maksudnya sejauh ini yang mempertahankan awak tuh komunikasi dan kejujuran itu sih gitu. Wow. Lebaran lama nih kalau biasa setahun lah, baru setahun bang. Insyaallah ya, masih jangka panjangnya. Jangan dong, kalau bisa lebih cepat. Oh iya. Jangan lama-lama dong. Cuma nak kesal sama orang-orang yang LDR-nya gagal tuh menyalahkan LDR. Oh oke. Oh iya berarti bukan LDR yang salah, orangnya itu berarti. Orangnya yang salah. Emang dulu Adam sama Hawa nak LDR. Turun ke bumi LDR jauh tuh bisa sobonya emang kalau lah emang dari hati itu Nio siap kita buktikan dulu. Amin siap jangan lupa datang. Nah jadi tadi Lamota tentang itu Rin, berarti Rin disiko sebagai seorang fighter juga perantau. Bisa dibilang bisa ya itu. Sama saya pun fighter merantau sini. Awang ngeri sih. Agak asli militer wala siap. Yang betul-betul siap ada. Silakan lihat di Monte Jadi kita lanjut nih. Awak Mota sih tadi sempat Mota dengan Rin alumni UNP ya Rin? Iya. Jadi ada isu kayak kena. Yang pasti pornografi. Betul. Tentang kebokep-bokepan. Tentang mesum-mesuman. Saya tahu. Ini perlu kita kulik nih dari sangat seorang. Tahu sekali, saya sangat paham yang seperti itu sangat paham. Itu Rin baru danga atau mungkin dari dulu lah tahu gitu Rin? Kalau di kecian dulu lah tahunya pokok kalau misalnya masalahnya hal-hal seperti itu kan kok baru kayaknya kok puncaknya kan dari kasus yang itu yang ada gini baru terkuak katanya kan itu sudah lama terjadi. Enggak, awak kalau masalah yang kayak baca dong ya. Itu kan lah jadi kasus nasional ya. Nasional menjadi kasus nasional dan nasional publik lah tahu kalau misalnya ada kampus di Koko yang itu. Kalau aja lihat dalam kehidupan nyatanya yo, sebenarnya hal itu enggak biasa sih Bang Bayo. Ya soal hasrat antara dosen dan mahasiswa. Awak yakin nih setiap kampusku ada. Betul. Manusiawi lah. Wah pasti yakin setiap kampusku ada. Cuman mungkin mereka lebih bisa menahan atau ya. Menahan dalam artian tidak sampai kau menjadi kasus atau padahal banyak dengan cerita soal dosen dengan mahasiswinya udah berhubungan di kampus-kampus lain ya. Bahkan sampai memudahkan mahasiswanya untuk dapat nilai itu. Itu informasi atau hal-hal yang lawak ketahui yang malah banyak tahu. Betul. Dan itu bukan di UNPC. Bukan di UNPC. Itu pasti kawan-kawan di Siko yang nonton dan berkuliah pasti pernah mendengar cerita di kampusnya tuh ada hal yang seperti itu. Iya. Pasti ada dimanapun kuliah. Rahasia umum yang landa umum lah. Iya. Jadi rahasia umum tapi landa umum lah. Jadi kayak aduh senkonya mau dedeko. Tapi ada bukti waktu itu. Bukti itu masih jadi konspirasi. Betul. Nah, di UNP tuh Patang tuh mungkin terbukti konspirasinya dengan pengaduan betul. Gitu. Tapi kan kini kan kasusnya sedang berjalan, belum ada keputusan ya maksudnya. Masih sangkaan. Jadi kan sedang kurang tahu sih. Terakhir baca sih sedang di pengadilan kan diadukan kan. Tapi berarti hal yang kayak tadi itu emang tabu sih sebenarnya. Tabu yang umum orang tahu di universitas apapun ya mungkin ya. Kalau pasti lu di Unpad ada kayak gitu. Ada. Cuma kan masih
seperti Iko kayak. Ya, wah yakin di adalah kampus tuh pasti ada isu-isu yang mulai itu kedekatan antara dosen dan mahasiswa dan dosen yang itulah kalau saya lihat ya umum itu wah bisa mengarahkan itu ke masalah edukasi loh bang, masuk ke dosen berpendidikan orangnya merdeka, cewek kayaknya mengada kayak dosen tahu diri lah pokok bisa nggak itulah masalah hati, masalah keinginan orang berdua, hasrat orang berdua tuh gitu. Bisa jadi kenapa jadi masalah karena salah satu di antara mereka tidak mau. Betul. Ya kan? Ada unsur pemaksaan. Ada unsur pemaksaan. Cuman kalau mau sih itu tidak akan jadi masalah. Iya kan? Iya. Kalau misalnya mau itu tidak akan jadi masalah. Cuman akan menjadi kasus kalau misalnya salah satu dari mereka tuh tidak mau dan dipaksa. Betul. Itu akan jadi perkara. Tapi pasti sangat yakin sekali lewat tekankan. Di semua kampus rata-rata pasti ada cerita yang mode itu. Kenapa tidak pernah terkasuskan? Kenapa tidak pernah terekspos ke saudaranya? Mungkin sama-sama mau atau main berasia. Itulah hukum masing-masing tuh. Dari alumni UNP bersuara sih. Mencari itu ya. Kalau dikasuskan ya silahkan. Kalau misalnya nggak dikasuskan namanya saya silahkan gitu. Karena hal itu bagi bukan satu hal yang menarik untuk dibahas, tapi waktu sama tahu sih. Iya, betul. Sama-sama tahu. Jadi itu soal itu kasus yang sedang mencuat kini di Ranah Minang ya. Mungkin ada lagi dong. Itu ada lagi dong. Masih dengan seputar yang sama, masih dengan soal hasrat menghasrati. Betul. Tapi ini mungkin lebih apa ya? Nasionalnya lebih luas lagi. Ya. Karena internasional mungkin. Semakin besar Anda, semakin waspada Anda. Iya. Jadi, bukan oknum, seseorang yang banyak lah balihonya di Padang. Betul. Banyak baliho di Padang. Tahu orang cari orang sedul layak. Dan pasti sangat tahu kan kini di mana beritanya tentang di salah satu hotel ada, kita bisa bilang yang pekerja itu korban ya di situ ya. Bisa sabit itu kan. Bisa sabit korban. Tapi dalam sisi norma bisa beda loh kan. Ya. Kalau dalam sisi manusianya mungkin yang wanita kalau terbukti itu adalah sebuah settingan berarti korban tuh wanita itu. Oh iya, cuman menceliaknya tuh kayak pertanyaan pertama adalah mana sih Pak gitu. Iya. Gitu. Berarti apa-apa kok. Apa. Wakil rakyat lah, wakil rakyat. Wakil rakyat. Kok Padang. Oh. Jangan dikerucutkan. Tahu ya. Berita aku lah nasional gua. Siap. Kok seperti itu motifnya itu loh gitu. Iya, maksudnya tarik dari tugasnya sebenarnya adalah tugasnya tuh mungkin mengawasi dan menyampaikan aspirasi rakyat yang rakyatku butuhku sebenarnya yang grebek tuh sebenarnya tugas Satpol PP sama tugas Uya-Kuya. Bukan urusan Bapak. Walaupun yakin ya Bapak tuh mungkinnya niatnya peduli karena di Padang kok makin marak mesum, makin marak yang model itu. Awak sih baru tahu micet. Awak tuh baru tahu micet, hebat apa tuh dari apa awak tahu? Dari apa awak tahu aplikasi micet? Gara-gara info, micet awak download. Ternyata Iko yang cari dapat gitu. Oke. Jadi maksudnya apa sampai ranah kejauh itu? Maksudnya satu sisi apa tuh elok untuk menjangkau sesuatu yang ingin apa bereskan. Cuman harusnya Pak balik ke dasar apa lihat tugasnya itu doh gitu. Kalau tugasnya itu mah ada repot-repot mode itu. Sebenarnya kan mode itu sederhananya mode itu. Encak fokus ke tugasnya lah yang mah orang-orang awak tuh lebih butuh inyo dijalankan sebagai tugasnya. Apakah pertanyaan tiba suuzon apakah karena apa nak bisa menjalankan tugas apa sebagaimana mestinya? Apa mencari iming-iming lain sebagai apa yang bisa dilihat apa itu memberantas mesum di Kota Padang terbaik. Nah, itu harusnya harusnya fokus di jalur apa sih gitu. Iya. Dan soal yang kayak awam kok harus bahaya, harus hati-hati pilih-pilih. PSK tuh kan profesi. Betul. Iya,
Awak hendak membenarkan Inyo menjadi PSK dong, cuman Inyo tuh bekerja atas apa gitu kayak ekonomi kah? Atas faktor ekonomi, faktor sosial, faktor apa yang membuatnya tuh memutuskan diri untuk sebagai PSK gitu. Karena mungkin kalau normalnya nggak ada orang yang normal pengen jadi PSK. Oh, nggak ada. Gitu kan? Aku setuju. Iya. Aku setuju tuh. Tidak ada orang terlahir di bumi aku pas SMP. Apa ceritamu? Aku jadi PSK. Iya, betul. Pastinya ada dorongan ada dari faktor yang kayak apa gitu. Betul. Ya sehingga membuat muda itu. Maksudnya awak sendiri ibu kita. Padahal tuh sebenarnya kan nyo pekerja seks yang sebenarnya kan nancak dong kita. Iya. Kita nancak iya. kita. Cuman mungkin bekerja muda itu nggak ada pilihan lain atau itu emang untuk tambahan menghidupi dirinya dan keluarganya dan anak itu dan ininya dijerat dengan grebek yang muda itu pertamanya pasti malu. Betul. Sanksi sosial itu sangat luar biasa. Itu tuh yang paling membuat malu di video semua orang. Oke lah mungkin di video kejahatan kok banyak di blur gitu. Tapi kan orang yang video tuh orang yang ada sekitar tuh mencari wajahnya gitu. Sehingga cewek kok untuk berbuat baik ke depannya akan terbatas lah bang. Misalnya dan jadi PSK atau polda dan kerajo di yang sampai apa lah gitu. Karena orang tahu yang PSK di apa. Iya. Nah, jadi agak terhenti untuk berbuat yang lebih baik daripada itu lah gitu. Betul. Jadi kasihan sih kalau misalnya gerebek yang mode itu dan apalagi standarnya kok wakil rakyat yang menggerebek. Jadi ya pasti beritanya bakal lebih booming kan gitu. Pasti lebih booming dan kalau blunder kan bagi apa kan? Nah. Blunder kan? Nggak usah pakai micet, pakai line. Nah, kalau misalnya Satpol PP biasa menggerebek ya orang kan biasa gitu ya. Kok ditambah di exposure? Iya, exposure-nya naik gitu. Orang marketing ya, exposure-nya naik. Itu bisa jadi menurunkan apa? Atau menaikkan PSK kok. Oh iya. Rate-nya tinggi. Paham nggak sih? Paham nggak sih? Jadi rate-nya tinggi, levelnya tuh kulik. Wakil rakyat tuh. Bisa jadi kan awal itu bahasa muncul. Tapi kok mungkin untuk apa-apa mungkin yang nonton ini kok opini sih, maksudnya opini Pak, pandangan di masyarakat, pandangan pribadi awak. Iya. Jadi awak mungkin mewakili salah satu dari masyarakat lain. Iya. Tapi kok pribadi awak opini awak itu sebaiknya Pak mungkin lebih baik Pak melakukan tugas apa sesuai alur apa sih kita. Iya. Yang kayak gitu kan sebenarnya nak di ranah apa? Iya. Wah, pembicaraan Wak hangat ini. Tapi itu seru. kurang au. Dan si PSK mau ngecek inilah dipakai dulu. Waduh. Sebelum bayangan perasaannya sudah dipakai atau bayang piti digerebek. Waduh, langsung tidak berharganya langsung kan ibu tuh. Iya sih. Kan ada orang yang bangga jadi PSK kan? Betul. Tidak perlu diekspos. Tapi ada literatur sebenarnya, Cur. PSK kok adalah pekerja seks kok profesi pertama di dunia gitu. Oh iya. Mungkin Rin bisa baca kan. Jadi mungkin karena gampang profesi jasa ya yang pertama di dunia. Kalau salah tolong dikoreksi. Itu jasa pertama yang ada di dunia. Jasa profesional gitu. Jadi kan profesional sebelum ada pos gitu. Ada yang tukang angke atau apa ya, PSK kok lah. Tapi koreksi kalau salah ya. Itu sih. Jadi seru ternyata ngobrol sama Rin. Kayaknya pengen tahu lah. Iya betul. Kayaknya kalau misalnya PSK menjadi profesi pertama di dunia, profesi jasa pertama di dunia gitu. Beko. Nggak menarik sih. Beko cerita tahu ya. Googling lah. Nah tadi sempat mau tahu sih Rin, selain itu sih apa ya pembahasan yang hits, hot issue, hot topic kok. Jadi sebenarnya ada kini mungkin yang mulai hilang ya. Itu dari masyarakat ya, terutama milenial sih, itu kesadaran awak untuk lebih mengetahui Minangku secara utuh gitu, secara runut. Awak mungkin kalau bahasa dulu kayak buku BTAM ya sih atau BTAM Bam ya BTAM. Abang BTAM dulu. Enggak tahu beda umurannya kelihatan kan BTAM. Wah, jadi Bam tadi mau tajurin Rin
ternyata pernah mau deep interview lah dengan salah seorang datu akhirnya di mari. Mungkin bahasanya budayawan. Ya, kalau datu itu kan kayak status dan wa tahu ini akan emang datu atau mungkin panggilan datu. Budayawan lah.